Pemirsa, memasuki musim penghujan, saat ini pemerintah DKI khususnya Jakarta Timur sedang gencar-gencarnya melakukan berbagai strategi dalam mengantisipasi permasalahan banjir di ibu kota. Dan untuk sedikit membahasnya, saat ini saya sudah bersama langsung dengan Bapak Krisdianto selaku Wali Kota Jakarta Timur. Ya, Pak, saat ini sudah mulai memasuki musim penghujan ya, Pak ya. Dan kita tahu bahwa setiap kali musim penghujan, warga Jakarta selalu diancam banjir. Nah, kabarnya kemarin Bapak sudah menginstruksikan beberapa lurah dan camat untuk mendirikan posko banjir ya Pak ya. Nah, tujuan dibentuknya posko banjir ini apa sih Pak? Baik, masalah banjir di Jakarta Timur sebetulnya ini masalah rutin. Karena memang Jakarta Timur dialiri oleh beberapa sungai. Antara lain Sungai Ciliwung, Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Kalimalang, Kalibaru. Nah, ini masyarakat yang tinggal di bantaran kali ini pasti setiap tahun akan mengenai banjir. Nah, persiapan kami dalam mengatasi banjir tahun ini, ya pertama ini sudah ada SOP-nya, sudah ada standar operasionalnya. Pertama kita mendirikan posko-posko di setiap kelurahan, di setiap kecamatan dan di wali kota. Nah, kebutuhan-kebutuhan apa berdasarkan pengalaman yang lalu itu kita siapkan, seperti perahu karet, terus juga nomor-nomor telepon penting yang bisa dihubungi, terus juga kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, terus alat-alat informasi seperti telepon, radio, dan lain sebagainya yang tujuannya kita koordinasikan kepada unit-unit yang nanti mempunyai tupoksi di dalam menangani masalah banjir ini. Antara lain misalnya masalah logistik, pangan itu kita koordinasi dengan Sudin Sosial, dengan Sudin PU, dengan Sudin dengan PMI. Ya, Sudin Sosial dan PMI. Terus kedua dengan Sudin Kesehatan manakala ada warga masyarakat yang terdampak banjir ini mengalami sakit, mengalami cedera dan lain sebagainya. Ini semua sudah menjadi protap, sudah menjadi standar operasional kita dan ini sudah kita siapkan. Rencananya posko-posko ini nanti akan didirikan di daerah mana saja? Posko sendiri di kantor-kantor kelurahan dan kantor kecamatan. Tetapi di dalam operasionalnya nanti kita punya seperti dapur umum, tempat penampungan pengungsi, yang ini sudah kita siapkan titik-titiknya, sudah kita siapkan lokasinya, seperti tahun-tahun lalu. Ya. Lalu bagaimana kesiapan dan dari pihak kecamatan dan kelurahan sendiri dalam mendirikan posko banjir ini? Karena ini sudah rutin, jadi mereka sudah tidak terlalu kesulitan ya, mereka sudah siap siapa berbuat apa. Nah, ini mereka sudah kita siapkan di masing-masing kelurahan. Dan ada kelurahan-kelurahan yang tidak terdampak banjir pun kami supaya menyiapkan posko. Karena kita khawatir bencana ini tidak hanya banjir, tetapi bisa juga ada angin puting beliung, ada bencana lainnya seperti pohon tumbang dan lain sebagainya. Jadi tidak terkecuali semua kelurahan yang terkena banjir maupun tidak harus siaga dalam mengantisipasi banjir. Dan kebetulan kalau kami lihat di lapangan antisipasi Pemprov DKI yang diperintahkan oleh Pak Jokowi, kita harus all out, harus maksimal melaksanakan persiapan antisipasi banjir ini, antara lain dengan mengeruk sungai-sungai, waduk-waduk, situ ataupun danau. Ini kita lihat di mana-mana sedang dikerjakan, termasuk juga saluran-saluran penghubung. Baik. Kalau secara teknis nih, posko banjirnya itu nanti akan seperti apa sih? Apakah memang hanya berfungsi untuk menyuplai bantuan kepada warga atau lebih dari itu? Ya, sebetulnya kalau posko mungkin bisa juga seperti sekretariat, ada di ruangan. Nah, di situ ada petugas piket yang selalu siaga waspada ketika ada banjir, ada permintaan dari warga masyarakat bahwa membutuhkan tenda, membutuhkan logistik, makanan, obat-obatan dan lain-lain. Nah, tinggal kita koordinasi kemana ya, yang memiliki tupoksi itu. Misalnya tenda kita minta PMI, minta ke Satpol PP, mungkin koordinasi dengan TNI, bisa dengan Polri dan lain sebagainya yang memiliki alat-alat tersebut. Lalu yang disediakan dari masing-masing posko itu apa aja? Ya, semacam alat informasi seperti radio, telepon, fax, terus juga alat-alat yang dibutuhkan seperti ada perahu karet kita siapkan. Oke, kalau untuk kapasitas kuotanya Pak, masing-masing posko sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Ada yang memiliki perahu karet di masing-masing kecamatan, terus di wali kota dan di unit-unit lain, di PMI juga ada, terus juga di TNI kita siapkan, semua kita siapkan. Tapi kalau yang tidak ada nanti bisa kita kirim.
Kalau dari segi lokasi nih Pak, apakah sudah dipertimbangkan mengenai jarak dari posko ke titik lokasi banjir? Mengingat itu takutnya malah menjadi kesulitan kan, jadi kesulitan warga. Jadi posko ini sebetulnya memang pada di lokasi-lokasi banjir, artinya kelurahan-kelurahan di mana lokasi banjir kan dekat dengan lokasi banjir. Tetapi kelurahan ini dia sudah menyiapkan tempat-tempat penampungan, tempat dapur umum, tempat-tempat kesehatan, ini sudah. Nah, jadi artinya dia hanya tinggal menggerakkan aparatnya kepada yang terdampak banjir, apakah dia pengungsi kita bawa. Apa perlu menggunakan alat seperti kendaraan ataupun transport lain kita siapkan. Baik. Oke, kalau untuk selain mendirikan posko banjir di beberapa titik rawan, program apa saja sih Pak yang dibuat dalam mengantisipasi banjir di musim penghujan nanti? Ya, sebetulnya kita sudah melakukan sosialisasi di dalam setiap pertemuan, apapun resmi atau tidak resmi, baik di dalam rapat, baik itu rapat koordinasi, rapat pimpinan, kita selalu mengingatkan bahwa sudah waktunya musim penghujan, akhir tahun ini biasanya musim penghujan, sehingga mereka harus siap seperti tahun-tahun yang lalu. Dan untuk warga masyarakat kita adakan pelatihan. Pelatihan? Ya, seperti apa itu Pak pelatihannya? Ya, pelatihannya seperti peringatan kepada masyarakat yang terkena banjir ya. Jadi sebelum keadaan banjir, sedang keadaan banjir maupun sesudah kita adakan latihan. Ya seperti informasi yang pernah saya dapat tanggal 10 November kemarin, kalau nggak salah warga Kampung Melayu sempat melakukan pelatihan penanganan banjir dan kebakaran. Betul, seperti itu ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Kita potong dulu Pak, kita lanjutkan nanti. Dan pemirsa, pembahasannya masih akan kami lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.